Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Mozafara, NIM 022. Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 34 KUHP dirumuskan sebagai berikut. Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya, dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur: 1. Objektif, terdiri dari petindak seorang ibu. 2. Perbuatannya menghilangkan nyawa. 3. Objeknya adalah nyawa bayinya. 4. Waktunya, pada saat bayi dilahirkan, tidak lama setelah bayi dilahirkan. 5. Motifnya karena takut diketahui melahirkan. 1. Unsur subjektif adalah dengan sengaja. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya, bahwa dengan demikian maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu harus ditunjukkan, yakni: 1. Untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa. 2. Nyawa bayinya sendiri. 3. Waktunya, yakni ketika bayinya dilahirkan. B. Tidak lama setelah bayi dilahirkan. Artinya kesengajaan yang demikian itu adalah bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian yang diketahuinya, bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri, yang diketahui perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Mengikuti saat atau waktu melakukan pembunuhan bayi itu saat terbentuknya kehendak ibu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ada dua, yaitu: 1. Pada saat sedang dilahirkan. 2. Dalam tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan bayi. Bila kehendak itu timbul sebelum waktu saat sedang melahirkan, maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Sebaliknya, apabila kehendak itu tidak lama setelah melahirkan, maka yang terjadi adalah pembunuhan biasa, pasal 338 KUHP. Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, pasal 342 KUHP. Pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya pada saat tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu diatur dalam pasal 342 KUHP, yang rumusan adalah: seorang ibu untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan, atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayi itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Petindak adalah seorang ibu, adanya keputusan kehendak yang telah diambil sebelumnya. Perbuatan menghilangkan nyawa. 4. Objek, nyawa bayinya sendiri. Pada saat bayi dilahirkan, tidak lama setelah bayi dilahirkan, karena takut akan diketahui melahirkan bayi. Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam pasal 334 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan sesungguh hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kejahatan yang dirumuskan di atas tersendiri terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Perbuatan menghilangkan nyawa. 2. Objeknya adalah nyawa orang lain. 3. Atas permintaan orang itu sendiri. 4. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, penganiayaan. Penganiayaan biasa, pasal 351 KUHP. Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok terhadap ketentuan pasal 351 KUHP sungguh tepat setidak-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut: 1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana dengan denda setinggi-tingginya 3 rupiah. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama 7 tahun.
disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya. Dalam doktrin ilmu hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal 351 KUHP di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: adanya rasa sakit, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur yang pertama adalah berupa unsur subjektif. Unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Berdasarkan doktrin dan pendapat dari Ares HR, maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat semata-mata merupakan tujuan si petindak. Pengertian seperti yang baru disebut di atas itulah yang banyak dianut dalam praktek hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat yang perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit, tidak enak pada tubuh, lukanya tubuh, akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya, penganiayaan ringan. Pasal 352 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: 1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. 2. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penganiayaan untuk bentuk ringan tidak terdapat dalam WVS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP kita adalah sebagai pengecualian dari asas konkordanti. Dalam rumusan di atas terdapat ketentuan yang yakni: 1. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan. 2. Alasan pemberatan pidana pada penganiayaan ringan. Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang bukan berupa penganiayaan berencana. Pasal 353 KUHP. Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya, terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah, dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau dimakan atau diminum. Pasal 356 KUHP. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan penjabatan atau pencarian. 3 unsur itulah di mana unsur B dan C terdiri dari beberapa alternatif yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana pasal 353 KUHP dan penganiayaan terhadap orang yang memiliki kualitas tertentu dalam pasal 356 KUHP. Walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian. Penganiayaan berencana. Pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut: 1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni 1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. 2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. 3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Kejahatan yang dirumuskan pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana. Oleh sebab tersebut, direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu disingkat berencana, adalah bentuk khusus dari kesengajaan offset telegik dan merupakan alasan pemberat pidana dan pada penganiayaan yang bersifat subjektif dan juga terdapat pada pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Penganiayaan berat pasal 354 KUHP, penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah dirumuskan dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Barang siapa saja sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun. Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti itu yang sudah diterangkan di bagian muka dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Kesalahannya, kesengajaan offset telegik. 2. Perbuatan, melukai berat. 3. Objek tubuh orang lain. 4. Akibat luka berat. Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yakni 1. Penganiayaan berat biasa ayat 1 dan 2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat 2. Penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dipandang dari sudut untuk terjadi penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 KUHP. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama. Maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Artinya, suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya, misalnya memukul dengan sepotong besi, dan pada luka berat tubuh orang lain sebagaimana pada penganiayaan berat, melainkan juga pada direncanakan lebih dahulu sama sebagaimana penganiayaan berencana. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan pasal 356 KUHP. Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, dan 354 dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut di atas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa pasal 351 KUHP, penganiayaan berencana pasal 353 KUHP, penganiayaan berat pasal 354, dan penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP terletak pada 2 hal, ialah 1. Pada kualitas pribadi korban sebagai ibunya, 2. Bapaknya yang sah, 3. Istrinya, 4. Anaknya, 5. Pegawai negeri.
pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberi bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan. Ada rasio tertentu dari hal-hal tersebut ditetapkan dalam pasal 356 KUHP sebagai faktor yang memberatkan pidana. Bagi orang yang berkualitas sebagai ada hubungan keluarga dengan bertindak didasar pada alasan antara lain: satu, bahwa sebagai usaha pencegah kasus khusus untuk dilakukan penganiayaan pada anggota keluarga. Dua, bahwa bertujuan untuk melindungi kerukunan dalam kalangan keluarga dari gangguan sesama anggota keluarga. Terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya bersikap dan bertindak dengan kasih sayang, sebab antara sesama mereka ada hubungan ketergantungan. Masing-masing saling membutuhkan, bukan saja ada keterikatan karena hukum, akan tetapi juga ada keterikatan batin. Karena melakukan penganiayaan sesama anggota keluarga seperti butir 1-4 dipandang sebagai perbuatan lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar pada penganiayaan terhadap orang lain. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian. Kejahatan yang dimaksud ini dimuat dalam pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai berikut. Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Jika dirinci, rumusan pasal 358 tersebut terdiri dari unsur 1. Unsur-unsur objektif perbuatan turut serta dalam penyerangan dan dalam perkelahian, di mana terlibat beberapa orang, menimbulkan akibat ada yang luka berat, ada yang mati. Unsur subjektif dengan sengaja. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian dimuat dalam pasal 360 bab 11 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja dimuat dalam pasal 360 KUHP yang rumusannya adalah: barang siapa karena kesalahannya kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. 2. Barang siapa karena kurang hatinya kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau pencarian dalam waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi 4.500. Dalam rumusan tersebut ayat 1 terdapat unsur-unsur, yakni ada perbuatan 1, 2 karena kesalahan kealpaannya, 3 menimbulkan akibat luka berat. Dalam ayat kedua terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 1 ada perbuatan, 2 karena kesalahan, 3 menimbulkan akibat luka yang menimbulkan penyakit, atau 2 halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu. Sekian dari saya, kalau ada kurangnya mohon maaf.